Sudah kerja PR toh Lali? Sudah Bapak. Ingat-ingat barang yang harus dibawa, yang sampai ada yang ketinggalan. Iya Bapak. Lali, masuk kita pergi sekolah supaya jangan lambat. Oh iya. Bapak, kita pergi sekolah dulu ya? Iya, kau antar ke Madi ya. Iya Bapak. Oh iya Bapak, ini dari sekolah ada suruh bayar ongkomit ya Bapak. Iya, nanti bapak mama usahakan itu. Iya Bapak. Kita jalan dulu Bapak. Iya. Mas Lali. Bapak minum kopi dulu sebelum pergi ke tuan. Iya, terima kasih Ina. Tapi tadi saya lihat ini sepatunya Ngongo macam mau rusak gitu. Kita usahakan mau beli yang baru. Oh iya Bapak, sebentar Mama pergi terima uang PKH. Nanti Mama beli sepatu baru buat Ngongo ya Bapak. Iya Mama, sama uang sekolahnya anak-anak tadi. Oh iya Bapak, sebentar sekalian sudah. Dinamagi? Dinamagi? Apa? Mana sam kopi? Macam kau terlalu lama betul. Apa saja kau terlalu berteriak pagi-pagi? Apa saja yang bikin kau terlalu lama? Hanya bikin kopi satu gelas saja macam kau tanam kopi lagi. Heto bangka, kau pikir pagi-pagi saya punya urusan hanya untuk bikin kau punya kopi. Jadi itu kau punya anak yang setengah lusin di dalam sana, kalau bukan saya yang urus mau siapa lagi? Kau minum sudah ini kopi. Kami memang itu kau punya tugas sebagai istri. Pagi-pagi saya kau cari hal yang saya nih. Kenapa dia asli batin kopi nih? Tidak ada uang buat beli gula toh? Saya taruh garam, biar kau punya mulut dia lunak sedikit. Woi asli, dia cari betul sampai emosi pagi-pagi. Menyesal betul saya ambil perempuan, saya beli sama dia setengah mati nih. Lain kali, lebih baik kau ambil rinso saja, kau taruh di sam kopi. Biar satu kali saya keluar busa dari mulut saja. Oh tidak, supaya kau tahu. Saya rencana mau taruh racun tikus supaya kau tidur sekalian sampai nyenyak dan kau tidak bangun-bangun. Berhenti suruh kok Bapak cari penyakit saja. Hah, kau bisa sekolah Susana? Bapak saya belum bayar ongkomite sekolah 2 juta memang ini. Kau saja setiap hari yang minta uang. Coba kurang satu sedikit baik. Saya kasih ingat memang oh Bapak besok dan batas bayar oh. Ini B-nya ini, dia semakin besar, dia semakin melawan orang tua. Percuma saya ikut sekolah. B-nya. Bapak kasih uang BEMO dulu. Hai, habis satu muncul satu. Dong tidak bisa lihat betul saat duduk tenang minum kopi nih. Hai, cepat sudah saya mau kejar BEMO ini. Kan tidak ada uang ini. Itu bisa belum laku sana. Pijalan kaki sana pi. Hai, kok biar tidak dulu sama sekolah jauh 6 kilo sana baru mau suruh sajalan kaki. Kasih uang su cepat. Ini uang, kau belajar baik ya? Kok belajar bebas. Tahu suruh orang belajar bebas tapi tidak mau kasih uang BEMO. Domi, Soli, Mar sudah, cepat turun di sekolah sana. Nanti sebentar terlambat lagi. Hei Magi, kau kasih dulu dorongin anak-anak uang jajan. Ini, kamu bagi 2 ya? Hei, kau ini uang di mana saya selama ini saya kasih nih? Tidak tahu kau pakai untuk apa anak-anak semua udah minta uang di saya ini. Aduh, berapa memang itu uang yang kau kasih sama saya? Coba ingat baik-baik dulu. Hei, ku itu uang kemarin 800.000 saya kasih. Kau bikin apa itu uang? Aduh, 800.000 itu dari 3 minggu yang lalu. Baru anak-anak punya kebutuhan, ambil dari mana? Kau tidak pikir betul itu anak-anak punya uang buku, uang sekolah, dorang punya uang BEMO. Kau pikir itu uang 800.000 cukup? Belum lagi kau punya uang kopi, kau punya uang rokok tiap hari. Jadi kau ingat memang baik-baik, uang 800.000 tidak cukup memang. Kau memang tidak tahu pegang uang. Kau dapat itu uang PKH, tidak tahu kau pakai bikin apa saja. Memang kau ini boros sekali kau ini. Kau kalau kau lapar, kau pingin naik di rumah, sana kau makan itu kerak nasi supaya kau kenyang kau diam. Tidak ada lain, setiap hari pagi siang malam dorang dua saya ini Magi dan Ama Magi yang berribut. Oh, kita ini satu kampung bangun tiap hari. Bukan ayam yang kas bangun, tapi ini Magi dan Ama Magi yang kas bangun tiap hari. Itu seintinya akibat terlalu banyak anak, terlalu banyak kebutuhan, mau tergila-gila sehat. Betul ini Yuni. Ini akibat dari nikah cepat-cepat. Fisik belum kuat, otak belum siap, apalagi si dompet.
Baru inatinya. Setiap hari pun kerja mengamukin anak-anak. Mau anak-anak tertumbuh dengan kasar. Begitu mau kesalahan anak. Lihat keluarganya ngomong. Anak cuma 2. Usia juga beda jauh. Hidup baik-baik saja. Aduh, Tuhan kapan susah penderitaan ini berakhir betul. Belum habis urus satu, urus yang tua, urus yang belum tidak ada lagi yang piantar nasi di sawah. Belum harus cuci pakaian. Pati ina nga arong gemorio. Kapan sudah ini selesai sudah begini nih. Macam saya sudah capek sekali hidup main begini terus. Hanya kerja, bangun, dapur, kan pati ini. Aduh. Apa tidak ada pekerjaan yang lain, Leko? Kapan saya bisa urus besoknya diri, saya senang-senang pergi jalan-jalan macam perempuan-perempuan yang lain. Tiap hari hanya bangun pagi, urus nasi di dapur, urus sayur, pergi antar di sawah, di kebun. Belum urus anak yang menangis tidak tahu berhenti. Aduh. Ih, aku baik ngomong komite. Tadi sama Adi setelah 1 minggu. Hah, kamu membayar ke uang komite? Iya, Baru setelah 1 minggu nih. Kenapa kamu coba minta di kapung bang mama? minta ditambah mama. Dong urus baklai setiap hari. Itu tuh, selain baklai tiap hari kita ada di rumah nih banyak nah. Kebutuhan juga banyak. Makanya kayak untuk bayar uang komite itu susah sekali. Tambah banyak pekerjaan di kita rumah, makanya susah. Hai, begitu sudah. Mungkin kamu dua pun bapak mama tuh masih berusaha cari uang untuk penuhi kamu kebutuhan. Ditambah lagi kamu kan banyak adik toh, jadi kebutuhan yang diperlukan itu pasti lagi banyak gitu. Banyak-banyak doa saja, pasti nanti kamu bapak mama akan kenapa bayar ke uang komite. Hai mama, pelan-pelan jar kutu. Hei, biar supaya hilang kau punya kutu-kutu ini supaya kau cantik kayak mama. Nanti kalau kau banyak kutu tidak laki-laki yang suka sama kau. Aduh mati sudah. Koperasi datang. Kok kasih tahu mama tidak ada ya? Hei Soli, kok mama di mana? Ambil mam tidak ada. Terus kok mama bilang tadi mau pi mana? Ambil api nene. Bar kapan kok mama pulang? Tunggu sapitan sama mama. Mama. Apa yang kau datang di sini? Pergi sana. Ditanya mama kapan pulang. Hei, ini anak bodoh sekali. Mam su bilang tadi kasih tahu sama dia bes pagi baru mam pulang. Pisau kopi kasih tahu sama dia san. Oh iya, saya kasih tahu. Mama, bikin deh kopi. Hei, tak usah buat sama dia kopi. Siapa ntar kalau dia buat kopi lem dia terlalu lama dia duduk di sini. Kopi suka kasih tahu sama dia san bes pagi baru mam pulang. Kakak mam bilang mam pulang besok pagi. Main kau punya mama itu dia bilang besok terus. Tidak ada, ini harus tunggu memang dia harus bayar memang. Lebih kau buat kopi dulu, pisau. Mam bilang jangan bikin kopi biar kakak jangan duduk lama-lama. Aduh Tuhan, impresif. Tidak ada, saya tetap tunggu kau punya induk datang. Aduh, ina mage stop batingka. Terus ada pikir ini ina pisang atau ini mai pisang yang sedang bertahta bertumbuh berkembang biak di sini. Ternyata aduh Siapa ya? Emang saya pernah kenal ya mas itu? Aduh, stop batingka perempuan bayar sutagihan sudah menumpuk. Aduh, maaf ya mas, Anda salah orang. Saya bukan Ina Magi, saya saudara kembarnya baru pulang dari Malaysia kemarin. Awi, kalau tidak ada uang itu bilang saja. Jangan bikin diri kayak orang gila sedu-sedu begini. Heh,
Kalau saya tidak ada uang, kau mau paksa sama saya? Kau pulang susah. Saya sudah bilang kalau saya belum punya uang, berkenan kau paksa terus sama saya harus bayar kau punya utang. Aduh, sudah 6 hari tidak bayar, malu sudah. Hei, kalau saya tidak ada uang, kau mau paksa sama ambil uang dari mana coba? Ini sebegini nih. Dorang yang utang, dorang yang ganas. Memang tidak ada Kau pulang. Sebentar Mending saya gade bayar apa tanah, saya sudah? siram sama kau. Gade sudah apa? Kau pulang, cepat. Kau Kasian, tidak suka lihat kasian. muka di sini. Kau pulang, sudah kau sana. Saya cuma mau minta uang. Kau mau pulang. Kau pulang sana. Memang kau tidak tahu diri bagi kau. Jangan lepas biar kau mamain tetangga dong tahu dia. Pulang saya kau sana. Sambil marah. Kenapa ribut ini? Hah? Kenapa? Ini nama gini pinjam uang tidak pernah kasih kembali. Apa saya pinjam sama kau? Sudah. Uang apa lagi? Uang apa yang tua? Kenapa? Hah? Kau usir dulu sama dia nama gini. Dia terlalu bikin malu. Pulang. Kau bisa. Kenapa? Kenapa tadi? Tahu sudah perempuan berutang. Sikat tuh. Dapat iya harum punya rumah bariput terus. Memang. Jangan kau kasih besok kau gas. Kau jangan kasih datang. Ini hari karena dia suami yang berotot itu yang bisa tetap takut sama dia. Besok saya kasih turun saya punya jajaran dia hancur memang. Pokoknya kau turun harus pagi. Koperasi lain boleh dia begitu. Tapi kalau saya jangan sampai saya. Hati Oke, iya. Besok bersa ini. Jangan lupa kita sama nosok. Video besoknya kita kasih kurang. Tok memang. Oke tuh. Iya, Ya hati-hati. Kau pinjam uang berapa dari koperasi? Hei, kalau saya tidak pinjam uang, kita mau beli dari mana ini makanannya anak-anak, bayar sekolahnya anak-anak. Uang yang kau kasih sama saya berapa memang? Mana cukup? Makanya kalau kau ambil keputusan itu kau tanya-tanya itu sama saya. Sudah terus aku omong banyak. Kapan sampai omong pernah kau dengar sama saya? Sabar omong kau sudah bentar. Apa ini? Hah? Kenapa suka coba begini nih? Ama ada apa? Ini nama gini dia pinjam uang tanpa dikasih tahu sama saya nih. Bagaimana Bab Desa? Mau saya tidak pinjam uang yang dia kasih tidak pernah cukup buat kebutuhan ini. Baru sekarang dia mau pukul sama saya dengan ini balok. Nah, sudah, buang kayu dulu. Buang kayu. Sudah. Begini saya. Ini magi, kamu harus malu Kamu punya anak sudah besar. Jangan sampai dorang stres, dorang kasih tinggal rumah. Bisa lebih gawat ini. Ama magi bagaimana? Ya. Iya Bapak, ya. Jadi begini. Saya datang kasih tahu Ina Magi dengan Ama Magi besok ada penyuluhan di rumahnya kepala dusun Saya harap Ina Magi Ama Magi bisa ikut. Iya Bapak, nanti kita lihat saya besok kalau ada waktu ke Bapak. Mas mau pikir bun Bapak, Mas mau pitana main kaladi belum hari. Kasih tinggal dulu itu Ina Magi Ama Magi Besok itu ini penting sekali kamu ikut penyuluhan. Ini terkait dengan keluarga juga, berkeluarga berencana, terkait dengan jempung keluarga. Apalagi besok ini minimal kamu makan kacang hijau. Bisa juga besok kamu makan RW. Sudah Ina Magi Ama Magi jabat tangan sekarang Pak Dame. Iya. Bubar sudah Iya, Bapak. Sudah bubar. Sudah malam ini orang lihat semua sudah Sudah besok baik ya. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir ini hari. Hari ini seperti yang kemarin saya kasih tahu Papa Mama dorang untuk kita dengar ada program keluarga berencana yang nanti disampaikan oleh ibu dari PLKB. Tolong ini Bapak Mama dorang dengar baik-baik supaya jadi pelajaran dalam berkeluarga. Mungkin waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya sama ibu dari PLKB. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Desa. Tapi saya mau menyapa Bapak Mama dengan semangat pagi, bukan selamat pagi tapi semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Bapak Mama, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang manfaat dari keluarga berencana. Manfaat dari keluarga berencana adalah membangun keluarga yang berkualitas. Bapak Mama, kalau kita mengikuti keluarga berencana, kita mendapatkan beberapa manfaat. Salah satunya, untuk menikah, untuk berkeluarga, kita perlu merencanakan tentang kehamilan. Jadi kehamilan itu perlu direncanakan, bukan tiba-tiba saya hamil.
Aduh, bagaimana sudah saya ini konsepnya anak masih kecil. Tetapi harus direncanakan. Jarak kehamilan dari yang satu ke yang berikutnya juga diperhitungkan. Selain ada jarak antara anak pertama dan anak kedua, dengan jarak yang ada akan membantu kita untuk mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan, kemudian biaya pendidikan, kemudian juga biaya kehidupan. Selain itu, dengan adanya jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua, mamanya juga bisa memberi susu, memberi ASI, menyusui secara eksklusif, yaitu 6 bulan secara eksklusif. Dan untuk menyusui selama 6 bulan secara eksklusif butuh bantuan dari bapak. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh ini tugasnya mama, melahirkan, menyusui, membesarkan anak tugasnya mama. Tugasnya bapak juga. Jadi bapak dan mama bekerja sama supaya ibu bisa memberikan susu secara eksklusif kepada bayinya. Selain itu, kalau ada jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua, maka mamanya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mencari nafkah. Baik Bapak Mama, saya akan menjelaskan ada 6 alat kontrasepsi yang dapat Bapak Mama pilih. Yang pertama ada IUD, itu bisa dilepas kapan saja, kemudian aman untuk ibu menyusui, kemudian mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Yang kedua ada implan. Dia memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan. Kemudian aman digunakan pada ibu menyusui. Kemudian juga menghindari resiko mengalami kanker kandungan dan radang panggul. Dan yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi tidak menimbulkan efek samping dan juga efektivitasnya sangat tinggi serta aman digunakan oleh ibu menyusui. Kemudian yang keempat ada metode operasi pria atau MOP. Efektivitasnya sangat tinggi, kemudian tidak menimbulkan efek samping. Ada juga kondom. Kondom dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual dan juga mudah untuk digunakan. Ada pil yang efektif jika diminum secara teratur, bisa digunakan oleh wanita di segala usia dan tidak mengganggu produksi ASI. Ada juga suntik KB, aman digunakan bagi ibu menyusui dan tidak mengganggu saat melakukan hubungan intim. Kalau anak saya hanya 2 dengan jarak kelahiran yang sudah diperhitungkan dengan baik, maka saya bisa menyekolahkan anak saya. Sehingga Sumba Barat ini juga bisa maju, karena anak-anaknya juga berpendidikan. Bapak Mama, dari sekian manfaat dari keluarga berencana, saat ini saya mau mengajak Bapak Mama semua, ayo kita bersama-sama ikut keluarga berencana untuk membangun keluarga yang berkualitas, supaya Sumba Barat ini semakin maju. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan tetap semangat pagi. Semangat pagi. Ibu, saya mau bertanya sedikit Ibu. Itu waktu Ibu dong jelaskan bahwa kalau kita taruh kondom di jari, kita punya anak tidak akan banyak. Tapi saya sudah taruh di jari ini, anak banyak terus. Ini istri ini hamil terus tiap tahun ini, hampir 2 kali dia tiap tahun ini. Memang sih itu kondom ditaruh di ibu jari, bukan di dem tempat. Aduh, ama Magi, pantas saja ya ini produksi terus, ternyata salah paham dari tadi ini. Jadi Mama PLKB itu menjelaskan itu kan pakai jari, tidak mungkin beliau langsung pasang ini toh. Begitu, ama Magi berarti salah paham selama ini Mama. Coba Mama kasih penjelasan ulang ama Magi supaya jelas ini. Ama Magi, yang waktu itu saya memberikan penjelasan, saya memberikan contoh pasangnya di ibu jari. Tapi yang sebenarnya kondom itu dipasang di alat kelamin. Nanti kalau misalnya Ama Magi susah untuk melakukan, coba minta tolong sama Cina Magi untuk bantu pasang di mana tempat yang benar, bukan di ibu jari.
Makanya kau mamagi, kau dengar baik-baik penjelasannya Ibu PLKB. Jangan sebentar, belum apa-apa kau sudah duluan. Maka setiap tahun dan kita punya anak macam lebih daripada kucing. Dulu juga Ibu saya sudah pernah minum ini pil KB. Bagaimana Ibu? Pil belum sampai di sini sarung sudah jatuh. Ini sudah Bapak Mama, saya ajak kita untuk berdiri. Kita mengucapkan salam KB. Ya. Berencana itu keren. Berencana itu keren. itu suto ama magi. Kita sudah dengar sama-sama ini penyuluhan yang kemarin dari itu petugas KB. Sekarang bang mana sudah? Eko lihat suto kehidupannya ama ngongo dorang di sana karena dorang ikut KB, dong punya hidup baik. Lihat kita banyak hutang, banyak masalah karena kita punya anak terlalu banyak. Nah, sekarang eko dengar su kemarin ada yang itu MOW, ada MOP, ada minum pil, ada pakai kondom. Kira-kira menurut engko itu yang bagus untuk kita ini supaya stop sudah, saya jangan punya anak lagi supaya anak kehidupan jauh lebih baik. Kita pakai KB yang bagaimana? Sekarang terserah engkau suko. Kira-kira kau pilih yang mana? Karena sekarang kitab anak ini sudah banyak. Ya lebih baik kalau menurut saya kita pergi ke dokter, engkau balik rahim atau ina lagi, supaya kita lihatin kita hidup supaya dia lebih bagus lagi toh. Kira-kira menurut saya begitu su ina lagi. Nah, kalau begitu besok pas anak-anak semua supi sekolah kita sama-sama pergi di puskesmas, terus kita konsultasi dengan itu petugas KB, dengan dokter di sana supaya saya bisa balik rahim sudah, supaya kita punya kehidupan jauh lebih baik lagi. Dengan anak-anak yang sudah banyak kita stop sudah, tidak ada lagi, tidak akan lagi punya anak. Bagaimana? Iya Mage, besok habis anak di sekolah. Oh oke, so kalau gitu ina lagi. Besok setelah anak dong pergi di sekolah, kita sama-sama seperti dokter ya. Nah, kita ketemu itu petugas KB, kita ketemu dokter, kita cari solusi yang lebih bagus. Nah, begitu saja lagi ya. Iya.